hadir di kegiatan PPOT. Mungkin ayah dan bunda yang baru di kelas 1 ini sebagian ada yang belum tahu PPOT itu apa. Jadi PPOT itu adalah pelatihan program orang tua di mana kita harus saling kolaborasi dan kerjasama dalam membangun sikap, karakter, dan pola asuh pada anak. Nah, hari ini alhamdulillah ada 20 peserta yang hadir. Saya ucapkan terima kasih terutama pada ayahnya yang hari ini sudah menyempatkan ibu agar memanfaatkan waktu. Ayah bunda, kita buka kegiatan parenting pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Untuk mengefektifkan waktu, kita akan screening dulu agar bapak ibu juga tidak kaku. Kita sama-sama, apalagi ini ayah bundanya baru, jadi biar saling mengenal satu sama lain. Baiklah, kita akan melakukan screening bersama bapak ibu dan ayah bunda lainnya. Boleh berdiri dulu yuk. Kita peregangan otot dulu supaya semuanya bisa bergerak dengan ototnya tidak kaku. Kalau saya bilang Marina, tangannya ke depan ya. Kalau menari ke pinggir. Kalau di atas menara ke atas. Kalau menangis begini. Oke, siap? Saya coba dengan tempo yang lambat dulu. Marina, menari di atas menara. Di atas menara, Marina menangis. Siap? Sekarang lebih cepat ya. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menangis. Oke, alhamdulillah sudah fokus semua, boleh duduk kembali. Baiklah, sebelum dipaparkan terkait PPT yang sudah saya buat, saya izin untuk memutarkan ayah bunda. Mohon nanti kita lihat bersama video ini tanpa audio ya. Selamat menyaksikan terlebih dahulu. Terima kasih. Selanjutnya coba saya izinkan satu lagi dari perwakilan Bunda ya. Ada Bunda Titi, silakan. Bagaimana dari hasil video yang tadi ditonton menurut Bunda Titi? Untuk yang sekarang memang karena ada gadget, ada banyak banget permainan, game-game kayak gitu, jadi
yang ada di gadget dan kita bermain bersama teman di lingkungannya. Oke, baik, terima kasih ya. Betul Ayah Bunda. Jadi dari video tadi kita bisa lihat bagaimana perbedaan zaman anak dulu dan sekarang. Mungkin gadget sudah tidak asing lagi di tangan mereka, tapi sebaiknya kita sebagai orang tua bisa setidaknya mengawasi mereka dalam penggunaannya. Nah, dalam diskusi hari ini sesuai dengan masukan saran dari Bunda serta masukan saran dari guru-guru berdasarkan di lapangan bahwa untuk Ananda kelas 1 ini memang faktual yang terjadi adalah Ananda sudah banyak yang menggunakan kacamata. Ketika ditanya kenapa matanya minus, ternyata mereka bercerita bahwa di rumahnya sering menggunakan gadget. Lalu yang kedua, ternyata fokusnya anak-anak di kelas 1 ini memang sudah mulai fokusnya itu teralihkan dengan cepat. Karena mungkin kemarin kita sudah melaksanakan dari secara 2 tahun sehingga mereka mengalami masa di mana gadget menjadi kebutuhan yang harus mereka lihat dalam sehari-harinya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bahaya game online atau gadget pada otak manusia. Untuk materi kita hari ini, saya ambil bahaya game pada otak manusia. Kenapa? Karena untuk siswa kelas 1 sekarang ini mereka sudah terbiasa menggunakan gadget untuk menggunakan dan bermain game. Nah, apa yang terjadi? Ternyata informasi dari guru-gurunya di kelas bahwa mereka sudah banyak yang bermain peran yang berbahaya. Jadi ada yang bermain peran seperti bermainnya fisikal, berpukul, dan lain-lain. Tentu hal ini yang kita harus antisipasi agar mereka tidak selanjutnya melakukan hal-hal yang berbahaya. Nah, kita mulai. Mungkin Ayah Bunda tahu sendiri game itu apa. Jadi game itu adalah sebuah aktivitas rekreasi, tujuannya adalah senang-senang. Permainan komputer yang biasanya menggunakan jaringan. Lalu setelah itu di sana banyak sekali beragam jenis game atau permainan yang akan dilakukan oleh anak-anak. Nah, ternyata kalau dulu permainannya itu lewat komputer, kalau sekarang ternyata berubah ke gadget, sehingga mereka lebih cepat untuk aksesnya. Nah, ini berdasarkan riset dari WHO bahwa anak-anak yang sudah kecanduan game online dalam versi terbaru ini disebut sebagai gangguan mental. Dan kita ketahui bersama bahwa mungkin di berita-berita kemarin yang sangat viral itu adalah beberapa rumah sakit jiwa itu dipenuhi oleh anak-anak. Salah satunya mereka karena sudah kecanduan game online, sehingga jadi mereka bergerak sendiri tanpa memegang handphone, mereka sudah bergerak sendiri jadinya. Lalu pandangannya kemana-mana dan berbicaranya sudah mengenai game itu sendiri. Nah, ternyata game ini kalau berlebihan memang akan membuat manusia terjebak. Nah, salah satu praktisinya itu dari Dr. Kristiana menyebutkan bahwa struktur dan fungsi otak mengalami perubahan ketika kecanduan bermain game online. Ini pada apa? Dan pada manusia juga sama. Terutama kita orang dewasa ketika sudah ada kecanduan game, maka di sini ada bagian otak prefrontal cortex, itu otak yang akan mengalami strukturisasi yang akan berbeda. Nah, dampak online itu memang ada positif dan negatifnya. Ini adalah dampak positif. Yang pertama adalah bisa terstimulus atau mengaktifkan premotor cortex, atau kalau misalnya untuk menyusun puzzle dan lain-lain. Itu adalah dampak positif. Tapi selain itu ternyata dampak negatifnya jauh lebih banyak. Yang pertama itu bisa melakukan copycat atau peniru. Ini yang dikhawatirkan. Yang kedua membentuk perilaku yang mereka lihat atau mereka mainkan dari beberapa game atau sadarnya terkait
game apa yang sudah mereka lakukan. Yang keempat, akan terjadi masalah emosi. Jadi kontrol emosi mereka itu sudah tidak bisa dikontrol lagi, sehingga mudah marah, mudah tantrum, dan itu memang terjadi dan dirasakan oleh guru-guru kelas 1. Yang kelima, itu mengandung kekerasan. Jadi khawatir bahwa jika gamenya sudah berlebihan, mereka akan melakukan kekerasan. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh penggemar game online ini mengalami kebutaan karena mereka terlalu berlebihan untuk menonton game. Nah, ini gangguan yang terjadi pada otak. Jadi adanya penurunan konsentrasi belajar, memicu autisme karena mereka hanya komunikasi hanya satu arah, yaitu dengan gadget saja. Mengganggu fungsi daya pikir karena terlalu banyak menonton gadget. Ini juga sama, sedang melakukan operasi mata. Ini gangguan psikologis. Nah, gangguan ini mungkin yang sering banyak terjadi pada beberapa manusia seperti orang dewasa. Ada cemas, sulit diatur, lalu kontrol emosinya, dan susah tidur. Nah, kita harapkan bahwa anak-anak didik kita ini memiliki karakter, lalu kecenderungan mereka itu ke hal-hal yang positif. Pikir mereka agar tidak kecanduan gadget. Yang pertama, menahan diri dari godaan. Mungkin ayah bunda bisa melakukan kesepakatan di rumah ketika misalnya anaknya sudah kecanduan gadget. Ayah bunda ketika kumpul itu bisa diisi dengan aktivitas yang positif, misalnya bermain si Uno, bermain ular tangga, atau alat-alat main lain yang mendukung sesuai bakat minat anaknya. Lalu fokus pada kesehatan. Misalnya ada keluarga yang senangnya berenang, boleh seminggu sekali atau sebulan 2 kali dijadwalkan untuk berenang. Lalu menciptakan kebiasaan baru yang sehat dan bermanfaat. Ulangi kebiasaan tersebut dan tetap istiqomah. Nah, ini juga manfaat olahraga. Tentu kita sudah tahu bersama ya. Ada beberapa olahraga yang sangat baik untuk tubuh. Ada sepak bola, lalu ada badminton. Ini salah satu contohnya pencak silat. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih ayah bunda hari ini sudah hadir. Mudah-mudahan saya buka termin pertanyaan. Apakah ada yang butuh ditanyakan mengenai materi hari ini? Silakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang sudah kecanduan gadget. Jadi ketika saya sudah berbijakkan di rumah, ternyata ketika main di luar dengan anak yang lain, stimulus juga. Bagaimana ya saya biar pijakannya itu di dalam rumah maupun di luar itu sama-sama kuat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi memang betul ayah, yang terjadi saat ini tantangan yang terbesar itu tidak di sekolah atau di rumah, justru tantangan terbesar adalah di lingkungan masyarakat. Mungkin kita sudah memperkuat anak kita untuk tidak bermain gadget atau memegang handphone dan lain-lain. Ternyata anak tetangga semuanya satu gang, satu komplek itu semuanya main gadget bersama. Apalagi yang saya ketahui di beberapa perumahan itu lapangannya difasilitasi dengan wifi gratis. Nah, hal ini memang memicu kecanduan game atau gadget pada anak. Nah, salah satunya itu kita bisa mengoptimalkan dengan saling bertukar pikiran dengan orang tua lain, mengajak orang tua lain bahwa menyadarkan gadget itu tidak akan untuk anak-anak. Ini memang tantangan terbesar kita sendiri. Mudah-mudahan ayah bunda di sini itu menjadi agent perubahan yang bisa mengingatkan tetangganya, saudara dan lain-lain. Ataupun misalnya anaknya memang suka bermain bola, maka dia langsung saja bawa alat mainnya dan mengajak yang lain. Itu mungkin salah satunya. Yang kedua, bisa juga diajak ayah bundanya keluar, lalu bermain permainan yang lain-lain supaya anak-anak yang lain justru terstimulus untuk mengikuti gamenya yang kita lakukan. Itu mungkin salah satu solusi. Terima kasih
Ada lagi dari yang lain, silahkan. Boleh, silahkan dari Bunda Lani. Zaman itu kan akan semakin maju ya Bu. Zaman itu akan semakin modern dan akan berganti ke teknologi. Mungkin beberapa tahun ke depan juga Indonesia akan seperti Singapura yang menggunakan teknologi sepenuhnya. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar anak kita itu tidak kecanduan terhadap gadget dan teknologi, tetapi tidak ketinggalan zaman juga. Oke, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Bagaimana cara menyeimbangkan segala sesuatunya, baik gadget ataupun lain-lain? Tentu langkah pertama kita harus memberikan pijakan yang kuat dulu kepada anak kita bahwa apa sih fungsi dari gadget ini? Sebagai alat apa? Komunikasi. Sebagai alat komunikasi. Maka kita sampaikan dulu bahwa gadget ini sebetulnya ada alat untuk berkomunikasi, saling menyapa dan silaturahmi dengan orang-orang yang jauh, misalnya teman, saudara dan lain-lain. Tapi di sisi lain gadget juga difasilitasi dengan beberapa aplikasi, misalnya games atau YouTube untuk mencari lain-lain yang bisa kita cari di situ. Untuk menyeimbangkan semuanya, tentu ini tidak mudah. Butuh diperkuat dulu anak kitanya supaya mereka tidak terjerumus. Nah, salah satu solusinya yaitu bisa dengan kita sendiri, ayahnya atau bundanya bersama-sama menggunakan gadgetnya dengan anaknya bersama. Jadi misalnya ketika waktu senggang, misalnya setelah maghrib, sholat maghrib berjamaah, anaknya mau main gadget, kita tanya dulu tujuannya mau apa. Mau bermain game, maka pilihlah gamenya yang memang menstimulus edukasinya, bukan game yang akan merusak karakternya. Mungkin itu salah satunya. Yang kedua, ketika misalnya anaknya butuh mencari informasi pengetahuan, misalnya bagaimana sih bumi ini berputar lewat YouTube, maka silahkan ayah bundanya dampingi dan bisa bantu jelaskan sesuai dengan pemahaman anak, karena anak-anak ini kan masih di kelas 1, mereka masih eksplorasi terhadap sesuatu hal yang baru. Mungkin itu salah satu solusinya. Alhamdulillah hari ini sudah di penghujung kegiatan. Saya ingin ayah bunda silakan menuliskan komitmen apa agar anaknya di rumah tidak kecanduan gadget, dan mudah-mudahan komitmen ini atau kesepakatan yang akan bunda sendiri tulis bersama ayahnya itu bisa dilakukan di rumah. Silahkan boleh di estafet bantu. Jika sudah menuliskan, nanti boleh ditempelkan. Nah, selain komitmen juga di sini ada perasaan. Bagaimana perasaannya hari ini setelah mendengarkan materi, berdiskusi, terutama hari ini bisa bertemu dengan ayah bunda lain di kelas 1. Silahkan boleh. Sadarilah masa
Di sini komitmennya membuat kesepakatan dengan anak untuk menggunakan gadget. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Yang kedua, terus berusaha menstimulus anak untuk menjauhi game online yang membuat perilakunya menjadi negatif. Perasaannya hari ini bahagia dan senang. Lalu yang selanjutnya komitmennya menggunakan gadget dengan sesuai fungsinya. Lalu perasaannya hari saat ini adalah sangat menginspirasi. Pengetahuan dari gadget, main game 1 jam saja 1 hari. Set. Pak Ahmad nih, Pak Ahmad. Lalu di sini komitmennya akan mengurangi gadget dengan bermain olahraga. Komitmennya menjadi orang tua dan agen perubahan yang lebih baik. Menggunakan gadgetnya terjadwal. Komitmennya. Lalu komitmen yang selanjutnya, saya akan mengurangi penggunaan gadget kepada anak, tidak menggunakan gadget secara langsung saat membersamai anak. Lalu selanjutnya perasaannya semoga bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Waktu bermain anak dibatasi, bermainnya diawasi oleh orang tua. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk ayah bunda. Alhamdulillah hari ini kegiatan parenting di kelas 1 sudah tuntas. Terima kasih ayah bunda hari ini sudah hadir. Kita langsung tutup saja kegiatan hari ini dengan membaca hafalan bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Abata. Baik, pada hari ini tadi kita sudah menyaksikan bersama video mengenai praktik baik yang dilakukan oleh saya sendiri selaku kepala sekolah di SD Abata sebagai narasumber praktik baik untuk implementasi kurikulum Merdeka. Tentu praktik baik yang saya ambil adalah kegiatan parenting bersama orang tua. Hari ini saya ambil parentingnya yaitu orang tua kelas 1 dengan melatar belakangi bahwa parenting ini kami sebut dengan PPOT atau program pelatihan orang tua. Program pelatihan orang tua atau PPOT ini tujuannya adalah untuk mengkolaborasi agar nantinya terjalin kerjasama antara orang tua dengan sekolah dan masyarakat untuk membentuk karakter anak, pola asuh, dan bagaimana cara memberikan stimulus-stimulus ke mereka pada zamannya saat ini. Tentu dari tadi kita saksikan bersama bahwa video yang diputar itu dari perbandingan anak zaman dulu dan sekarang. Ternyata zaman sekarang tantangan kita dalam mendidik anak itu sangatlah lebih besar dibanding anak zaman dulu. Terutama dalam adanya gadget. Tentu gadget ini salah satu yang harus kita perlu pengawasan bersama, tidak bisa hanya mengandalkan dari sekolah saja, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat itu penting. Lalu yang selanjutnya untuk SD Abata sendiri harapannya dengan mengundang para orang tua memahamkan satu frekuensi mengenai bahaya gadget anak, harapannya bahwa di rumah orang tua bisa mendampingi anaknya ketika di waktu senggang dengan berbagai alat main yang edukasi, berbagai buku cerita yang diceritakan oleh ayah dan bundanya. Lalu ada beberapa alat main yang bisa menjalin kerjasama seperti stick uno, seperti ular tangga, lalu permainan-permainan lainnya yang melatih kerjasama. Tentu hal itu tidak mudah. Yang penting kita harus membuat komitmen bersama, membuat kesepakatan, dan hari ini alhamdulillah ayah bundanya sudah berkomitmen untuk mendampingi anaknya di waktu senggang dan membatasi penggunaan gadget. Semoga ini bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain ataupun para pemangku kepentingan untuk bisa menggunakan gadget secara bijak pada anak, dan kita juga bisa untuk mengawasi anak kapanpun dan bisa mengoptimalkan waktu kita bersama anak. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.